Mereka saling mengerti dengan keterbatasan kata-kata, tidak perlu banyak kata. Dua pribadi luar biasa ini bisa saling memahami. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap kita semua selalu punya penolong, penuntun, arah yang membawa kita pada Yesus. Semakin mengenal kasih-Nya, semakin mengenal pribadinya, semakin memahami jalan-jalannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk sampai kepada Yesus, gereja menawarkan aneka macam bantuan. Salah satu penolong utama bagi para murid Yesus untuk sampai kepada Yesus adalah Bunda Maria, Bunda kita. Mengapa sih harus Bunda Maria? Bukankah Yesus Maha Tahu? Bukankah Yesus Maha Mendengar? Bukankah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang pasti tahu bagaimana memahami, menuntun kita dan juga membantu kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua teks yang mau saya tawarkan dalam permenungan kali ini. Sebetulnya bukan teks baru, tetapi dalam memberi retret seminggu ini, saya memperoleh sebuah inspirasi yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa melihat kehadiran Bunda Maria dalam perkawinan di Kana. Anda pasti bisa menemukan dengan mudah, yaitu di Yohanes bab 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat amat menarik yang baru saya temukan, yaitu ketika Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan juga para muridnya hadir diundang ke sebuah perkawinan. Lalu mereka kehabisan anggur. Nah, pada waktu itu Bunda Maria datang kepada Tuhan Yesus dengan 3 kata, yaitu mereka kehabisan anggur. Perhatikan baik-baik saudaraku, bukan sebuah permintaan, bukan sebuah permohonan, tetapi sebuah informasi. Bunda Maria hanya menyampaikan masalah apa yang sedang terjadi di balik layar sana, di dapur sana. Ketika banyak orang belum tahu, Bunda Maria sudah tahu, menyampaikannya kepada Yesus. Dengan informasi mereka kehabisan anggur, Bunda Maria tahu persis putranya akan memahami apa yang dimaksud. Putranya yang baik, putranya yang dikenal, pasti akan membantu, pasti akan berbuat sesuatu. Nah, yang menarik juga saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus merespon, menjawab informasi dari Bunda Maria, yaitu Tuhan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba." Apakah Anda sadar bahwa Bunda Marianya ngomong apa, Tuhan Yesusnya ngomong apa? Kayak nggak nyambung. Mereka kehabisan anggur, dijawab dengan, "Mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba." Nah, yang lebih aneh lagi, Bunda Maria langsung memanggil para pelayan-pelayan dengan berkata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita pikir-pikir lagi, dialog antara Tuhan Yesus dengan Bunda Maria, seolah-olah itu adalah bahasa yang hanya mereka berdua yang memahami. Antara relasi seorang ibu dengan anak, seorang anak dengan ibunya, dan juga pernah saya bahas, inilah relasi yang sangat mendalam antara Maria dengan Yesus. Ada hubungan yang sangat istimewa, sangat spesial. Sampai-sampai hanya Bunda Maria yang mampu memahami apa yang dikatakan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang mampu memahami apa yang dikatakan Bunda Maria. Luar biasa bukan? Di antara dua pribadi ini ada bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka saling memahami, mereka saling mengerti. Dengan keterbatasan kata-kata, tidak perlu banyak kata, dua pribadi luar biasa ini bisa saling memahami. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup Kristiani ternyata bukan sekedar kita berdoa lalu Tuhan Yesus menjawab, memberikan doa-doa kita.
Itu hanyalah level paling dasar dari hidup seorang Kristiani. Supaya Tuhan mengabulkan doa-doanya, semoga Tuhan memberi apa yang dia butuhkan. Tetapi level lebih dalam lagi, kita semua diajak untuk punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan buat kita. Nah, dalam hal inilah kita perlu belajar dari Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria memahami Tuhan Yesus putranya. Yang mungkin bagi kebanyakan orang nggak ngerti, Bunda Maria menyimpan dalam hatinya, mengolahnya, dan memahaminya. Nah, itulah makanya kita murid-murid Yesus perlu belajar bagaimana Bunda Maria memahami kata-kata firman putranya, kehendak putranya, perintah putranya buat kita juga. Nah, kemudian teks yang kedua yang mau saya tawarkan juga kepada Anda yang tidak kalah menarik saudara-saudara, yaitu ketika di bawah salib Yesus. Dikatakan di Yohanes bab 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Saat ini saya sedang memimpin retret para imam SCY atau para imam dan bruder hati kudus Yesus. Apakah Anda menyadari saudara-saudara, ketika seorang imam berbicara tentang Bunda Maria, sebetulnya imam itu sedang berbicara tentang ibunya, ibu surgawinya, ibu yang selalu menopang kehidupannya, ibu yang membentuk panggilannya sampai detik ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu yang melahirkan para imam, yang luar biasa, membimbing, menemani, mengopeni, selalu memperhatikan anak-anaknya ini, ibu yang melahirkan mungkin hanya bisa menemani putranya yang menjadi imam dalam doa-doa mereka. Kirim makanan suka-suka sesekali. Tetapi saudara-saudara, para imam memiliki ibu yang lebih luar biasa lagi yang bernama Maria. Mengapa saya katakan demikian? Dalam sharing saya, sejak saya di seminari menengah di tahun 1995, saya baru mengenal lebih dalam lagi tentang figur Maria, tentang jalan hidup Maria, lika-liku Maria, kehadiran Maria dalam jalan salib Yesus, bagaimana Maria mencoba menemani putranya dari awal sampai akhir. Ternyata bukan seperti itu saja. Setiap saat dalam lika-liku seorang calon imam, kadang dia gembira karena berhasil, kadang dia penuh sukacita, kadang dia hidupnya semangatnya kenceng, panggilannya begitu kuat. Dia belajar dari Maria. Dia melihat dirinya, Maria sebagai Bunda Allah, Maria sebagai Bunda Gereja. Jadi para calon imam ketika berhasil, demikian juga dengan para imam ketika dipuji-puji, ketika tugasnya lancar, berhasil, para imam diajak untuk tidak jumawa, tidak menjadi sombong, tidak ponggah, tidak besar kepala, karena semuanya itu diserahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga saudara-saudara, ketika para imam ini dalam persiapannya sekitar 9 tahun, 8 tahun, bahkan 10 sampai 12 tahun, itu pasti mengenal yang namanya kegagalan. Masa-masa sulit dalam formasi menjadi imam kelak. Ketika ditegur oleh pembimbing, ketika konflik sama temannya, ketika dia gagal dalam pelajaran-pelajaran tertentu, ketika harus menghadapi ujian-ujian yang bukunya itu tebel-tebel diktatnya, tidak bisa memahami pelajaran-pelajaran seperti filsafat, kristologi, soteriologi, trinitas, itu kepala bisa butek. Nah, disitulah saat para calon imam ini hidupnya berat, harus
penuh perjuangan, belajar duduk memahami misteri kasih Allah, misteri keselamatan Allah. Para imam ini belajar dari Maria. Bagaimana Maria duduk tenang dengan hati seorang hamba, membuka dirinya, membiarkan misteri Allah masuk bekerja dalam dirinya, dan juga menjalaninya sampai akhir. Di situ para imam sungguh-sungguh dituntun oleh Bunda Maria dengan rosario mereka, dengan devosi mereka, dengan rasa hormat mereka, dengan teladan-teladan yang diberikan oleh Bunda Maria yang diikuti oleh para calon imam ini. Dan ternyata begitu tabisan jadi imam tahun pertama, wah masih penuh semangat. Mas jadi imam tahun kedua juga masih semangat, khotbahnya masih menggebu-gebu. Karena apa? Idenya masih banyak, bahan khotbahnya masih banyak. Maka khotbahnya pun penuh dengan sukacita, penuh semangat 45. Tetapi ketika sudah 5 tahun jadi imam, 10 tahun jadi imam, 15 tahun, 20 tahun, ketika juga kegagalan demi kegagalan, kelelahan demi kelelahan menghantui para imam ini. Lagi-lagi para imam di kantong mereka selalu ada rosario, tempat mereka mengadu. Kepada siapa lagi mereka bisa mengadu? Kalau para imam mengadu kepada ibunya di rumah, bisa-bisa ibunya jadi tambah pikiran, repot bukan? Seorang imam curhat sama seorang ibu rumah tangga, bisa repot juga. Sama umat, belum tentu para umat itu juga mengerti seluk-beluk hidup para imam. Oh kan bisa curhat sama pembimbing rohaninya, sama sesama imam. Ya kadang-kadang bisa, tetapi kadang-kadang juga mereka tidak bisa memahami secara utuh. Ya Tuhan, bagaimana jalan panggilan ini aku harus tempuh? Jalan mana yang harus aku tempuh? Keputusan apa yang harus aku pilih? Kadang-kadang serba sulit. Disitulah peran Bunda Maria dalam menemani Yesus putranya, dalam lika-likunya, dalam ketidakmengertian Bunda Maria. Maria menyimpan dalam hatinya, mengolah, termasuk juga dalam hati Maria, di situ juga tersimpan masalah-masalah para imam, tangis air mata, keluh kesah para imam dalam menjalani hidupnya, dalam jalan panggilan Yesus putranya. Dalam hati Bunda Maria, di situ seperti sebuah tempat menampung aneka macam masalah-masalah para imam, juga termasuk seluruh umat beriman. Yang disimpan oleh Maria, dibahasakan, dibawa pada Yesus putranya, supaya Yesus putranya membantu kita, dan juga yang lebih dalam lagi, bagaimana para imam ini bisa menjalin relasi dengan Yesus putranya. Tidak ada masalah yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Tapi kadang-kadang untuk mencari jalan keluarnya, kita pusing 7 keliling. Kita bingung, kita cemas, kita khawatir. Mungkin karena diudak-udak sama waktu. Mungkin karena harus berhadapan dengan aneka macam konflik-konflik. Disitulah Bunda Maria yang berdiri di bawah salib Yesus, menjadi teladan, menjadi figur bagi para imam untuk juga bisa berdiri sampai akhir. Ada sebuah lagu, selidikilah aku, lihat hatiku, apakah aku setia padamu. Ku kan berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Itulah doa-doa harapan para imam, kami-kami ini yang memperoleh rahmat karunia untuk memimpin, untuk mendampingi dan juga melayani umat beriman. Maka dari itu saudara-saudaraku, pesan saya kepada Anda umat beriman, jangan pernah lepaskan, pisahkan devosi para imam ini dengan Bunda Maria. Kalau mereka sedang berdoa rosario, tolong jangan diganggu. Kalau mereka mengajak umat beriman untuk doa rosario, berdevosi kepada Bunda Maria, didengerin ajakan mereka. Karena itu mereka sedang men-sharingkan kekuatan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang beriman, pengikut Yesus, bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda yang penuh rahmat, Bunda yang menuntun, Bunda yang menunjukkan jalan-jalan kepada Yesus putranya. Saya, Romo Yosef, akan selalu semangat
bersama Anda. Saya akan mengajak Anda untuk berdoa rosario setiap hari kalau perlu, untuk bisa meneladani Bunda Maria, supaya kita semua bisa sampai kepada Yesus. Saudara-saudara, ketika seorang imam berbicara tentang Bunda Maria, dia sedang berbicara tentang ibunya yang di surga. Mari saudara-saudara, di bulan Oktober ini, sudah hampir akhir nih bulan Oktober, bulan Rosario. Apakah Anda sudah membiasakan diri berdoa Rosario setiap hari? Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gua Maria, Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang.